Ingin tambah ilmu dan wawasan Islam meskipun di rumah aja? Yuk like dan follow fanpage terbaru Buya Yahya Official. Sebar seluas-luasnya agar semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Saya Mbak dari Batam mau bertanya, Buya. Apakah boleh, Buya, tempat sholat imam agak ditinggikan sedikit dari makmum, sekitar 3 atau 5 cm? Mohon pencerahannya, Buya. Soalnya di kampung saya ada seorang imam yang gak mau sholat di tempat imam karena tempatnya lebih tinggi dari makmum. Mohon pencerahannya, Buya. Terima kasih. Kami sampaikan, imam itu ada benernya. Omongan imam, apa yang dilakukan imam ada benernya. Tapi biarpun benar, tidak semestinya seperti itu. Jadi begini, di dalam madhab Imam Syafi'i, dalam fikih Syafi'i dijelaskan bahwa hendaknya tempat imam itu jangan lebih tinggi dari tempatnya makmum. Kalau ditinggikan, itu kan pembahasan fikih, dan itu benar. Yang dibaca oleh imam tersebut benar. Anda jangan menyalahkan beliau. Ini kaidah. Jangan biasa menyalahkan orang. Karena imam waktu mengatakan seperti itu, dia ada sandarannya, karena dia membaca kitab fikih. Seperti di Fathul Mu'in disebutkan masalah yang demikian itu. Jadi makruh kalau ada imam tempatnya lebih tinggi daripada makmum. Dan kemakruhan ini bisa jadi menjadi sebab hilangnya keutamaan berjamaah. Karena berpegang dengan ini, maka imam itu tidak mau. Maka imam itu tidak salah. Anda jangan salahkan imam yang seperti itu. Tapi kami sampaikan kepada imam juga, kalau Anda masuk satu kampung, itu jangan masuknya, kalau kita ingin membuat perubahan, tentunya dengan yang lembut dan baik. Jangan membuat orang kesal kepada kita, itu salah cara dakwah kita. Bukan kita protesnya tidak mau menjadi imam, mungkin kita berkata, kita mundur, kita tidak di mihrabnya, mundur sedikit ke belakang. Kenapa kok Ustaz semacam itu, Ustaz? Disampaikan pelan-pelan. Jangan sampai kita hanya, oh tidak benar gini. Lah ini kita kurang bijak. Kalau kita mengatakan ini enggak benar, kita keluarkan duit untuk menggantinya. Gitu. Jangan hanya mengatakan enggak boleh, enggak ini, nanti kita enggak keluar duit, mikir dia. Cari sumbangan untuk bikin masjid aja repotnya enggak beres-beres, sekarang giliran jadi mau dibongkar. Akhirnya Ustaz bisa dimusuhi. Maka jadilah Anda Ustaz yang bijak. Ya akhi, ya ikhwani, alangkah indahnya kalau seandainya ini nanti dikurangi, dipangkas, dipendekin biar sama, biar sempurna dalam sholat berjamaah kita. Nah seperti itu. Jadi Anda sebagai imam itu bijak, jangan bikin mereka kesel. Kemudian jika ternyata Anda harus sholat di tempat tersebut karena Anda awal datang, khutbah Jumat, habis khutbah Jumat jadi imam, jamaahnya padat, Anda akan menggeser shaf ke belakang. Wah rebut, bikin masalah juga. Bijak perlu. Baca di kitab Fathul Mu'in. Akan menjadi makruh. Setelah itu ulama berbeda pendapat. Seberapa tinggi yang dikatakan makruh? Pertama mengatakan yang penting tinggi sudah dikatakan makruh. Yang kedua tidak dikatakan makruh. Yang dikatakan makruh adalah tinggi yang sekiranya kita itu kalau ke sana jadi susah. Berarti ngelompat begini kira-kira. Jadi ada perbedaan di dalam memahami masalah ini. Jadi sebagai imam, ustadz ya luas sedikit dong. Anda pengen berprinsip, oke. Tapi jangan bikin kesel orang. Ini ilmunya, ya kebah itu begini. Jadi ternyata ulama sendiri yang mengatakan itu makruh, tidak satu kata bahasanya, tidak setiap yang tinggi. Setinggi seperti apa sih? Ada yang mengatakan apakah sejengkal, apakah ini. Ada yang mengatakan pokoknya sampai ke sana itu. Bahkan sebagian mengatakan apa? Ada yang mengatakan bahasanya, pokoknya kalau seandainya kita ngelewati imam tuh nggak nyentuh, berarti imamnya tinggi banget di atas kita. Seandainya kita mau nerobos belakangnya nggak nyentuh. Loh, ada pendapat begitu? Iya ada memang. Berarti kan satu masjid atau di atas begini bawah, tanpa ada udzur lah. Artinya ini masih ada perbedaan di antara ulama madhab Imam Syafi'i juga. Maka sebagai ustadz yang luas dong, bacaannya sedikit diperlebar supaya apa? Tidak bikin kesel orang kampung. Tapi Anda sebagai jamaah kalau ada ustadz begitu tuh bener sudah, karena dia ada yang dibaca. Kita maka mengajari bijak di dua belah pihak ini memang betul-betul berat ini. Dari jamaah yang bijak jadi imam yang bijak. Makanya suatu ketika kita pergi ke masjid, saya tidak bisa mengatakan harus dirubah.
pelan-pelan, kecuali saya ngeluarkan duit. Tanya tehel ini berapa biayanya, keramik berapa biayanya, sama semennya berapa, sama tukangnya berapa, kecantikannya bagaimana nanti. Nah, saya keluar duit baru bisa ganti nanti. Setelah itu kami ingatkan kepada semuanya, alangkah indahnya kalau Anda bangun masjid minta petunjuk kepada orang yang ngerti hukumnya, termasuk masalah mihrab jangan ditinggikan supaya tidak ada pertanyaan seperti tadi ya. Mihrabnya jangan ditinggikan. Cuman orang itu kan kadang pakai perasaan, imam kan dihormati harus ditinggiin dong, kan gitu gak? Oh nggak begitu cara beragama, harus ada petunjuk, bukan pakai perasaan-perasaan. Semoga Allah mengampuni semuanya. Dan tolong setelah itu di kampung Anda jangan ribut dengan ustadz tersebut. Kalau ustadz yang mendengar omongan kami, supaya segera ya menyesuaikanlah. Artinya semuanya berbenah. Anda sebagai jamaah jika ada rezeki yuk diturunkan itu. Anda sebagai imam jika ternyata diturunkan ya jangan terlalu keras-keras, karena ada khilaf seperti tadi. Semoga Allah memudahkan kita di dalam mempertemukan hati. Semoga Allah menjadikan kita hamba saling mencintai karena Allah, tidak ada permusuhan, tidak ada kebencian, tidak ada dendam di antara kita. Wallahu a'lam bishawab.